Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mufidah Sri Handini dengan NIM 2554011102448. Mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Sutik Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini ada yang gak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Kalau begitu sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Mas Satria. Ayo Mas Satria. Tata tertib berdoa. 1. Kepala ditundukkan, tangan dilipat. Doa mau belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwabal
menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, anak-anak berdiri semua ya. Ayo berdiri. Silakan kembali. Bagaimana anak-anak, masih bersemangat? Masih. Supaya semangat kita tetap membara, kita melakukan permainan dulu ya. Bagaimana? Ya. Oke. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Siapa ya? Iya. Mas, maju. Nomor berapa? Nomor berapa? Ayo. Biji tanaman berikut yang bisa dimanfaatkan untuk bahan kuaci adalah pinter. Ayo, tepuk tangan, beri tepuk tangan. Terima kasih, sudah kembali. Untuk yang selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Anissa, maju Mbak. Pilih nomor berapa? Soalnya dibaca yang keras. Tanaman berikut ini yang tidak mempunyai zat hijau-hijauan adalah Pak. Jamur. Tuh, beri tepuk tangan. Ayo. Lagi, siapa yang mau lagi? Angkat tangan. Ayo Mas, maju Mas. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Ayo, dibaca yang keras. biji tanaman berikut yang bisa dimanfaatkan untuk bahan kuaci adalah yang A. Betul, ayo beri tepuk tangan yang semangat, ayo. Anak-anak, setelah kita lakukan kuis tadi, ternyata kalian sudah mempunyai pengetahuan tentang tumbuhan di sekitar kita. Untuk itu, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran tentang tumbuhan. Sebelum kita lanjutkan, di rumah ada yang mempunyai tumbuhan?
Tumbuhan apa saja? Pandan. Daun pandan. Terus belimbing. Belimbing kerjaan ya. Terus terus pepaya. Terus bunga bougainville ya. Banyak juga tumbuhannya di rumah ya. Kalau gitu kita lanjut untuk tujuan pembelajaran kita saat ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang mind mapping bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan mind mapping bagian tumbuhan dan fungsinya dengan percaya diri. Untuk pembelajaran kita saat ini yaitu metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning dengan metode card shop. Untuk yang selanjutnya, cakupan materi yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ternyata anak-anak di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan. Seperti contoh tumbuhan yang ada di depan Bu Guru ini. Namanya tumbuhan apa? Pucuk merah. Tumbuhan ini ternyata sama dengan manusia, mempunyai bagian dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, kita sekarang mau berdiskusi. Kita buat secara berkelompok ya. Kita hitung mulai angka 1 sampai 4. Nanti yang bunyi angka 1 berarti temannya yang bunyi 1 semua, 2 semua ya. Mulai berhitung ya, ayo. 1, 2, Yang keras. 3, 4, 1, 2, 3, Terus 1, belakang. Terus 3, 4, 1, oke. Selanjutnya kita berkelompok. Yang tadi bunyi angka 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri. Ayo, mulai. Ayo. Ayo, yang 1 di mana? Anak-anak coba perhatikan. Ini kan kita belajar kelompok, ya. Jadi nanti yang dinilai itu bukan hanya hasil kerja kalian, melainkan dari kekompakan kalian juga, ya. Untuk itu sudah siap untuk belajar kelompoknya? Kalau gitu kita lihat videonya dulu ya. Ayo diperhatikan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas
adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirik, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyambukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like. Anak-anak, ini akan Bu Guru bagikan lembar kerja kelompoknya. Nanti dikerjakan secara bersama-sama yang kompak ya. Tapi sebelumnya Bu Guru akan membacakan cara-cara kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Didengarkan. Yang nomor 1, tulislah identitas pada kolom yang telah disediakan. Nanti di sini ada nama kelompok dan kelas ya. Tulis nama kelompok berapa dan kelas berapa. Nomor 2, baca dan ikuti langkah kegiatan. Di sini juga sudah disediakan. Nomor 3, tulislah bagian tubuh tumbuhan sesuai yang ditunjuk garis. Nomor 4, guntinglah kartu-kartu yang telah disediakan. Yang nomor 5, pasangkanlah kartu fungsi dan gambar bagian tumbuhan dengan benar. Yang terakhir, buatlah mapping di belakang sendiri. Nanti ada. Seperti ini loh. Ya? Sudah paham? Kalau sudah, sekarang Bu Guru bagikan.
kasih. Anak-anak sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang Bu Guru tunjuk ya, kelompok mana yang akan maju mempresentasikan. Kelompok 1 maju, di bawah itu tugasnya untuk mempresentasikan. Ayo barisnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya perkenalkan, nama saya Aurora. Nama saya Anissa. Nama saya Angira. Nama saya Nasrin. Nama saya Rafa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya. 1. Agar untuk menyerap air dan mineral dari tanah sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan pada jenis tertentu, berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi. Batang pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Pendukung tumbuhan untuk berdiri. 3. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 4. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Daun. 1. Tempat terjadinya proses fotosintesis. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. 3. Tempat terjadinya penguapan. 4. Digunakan sebagai alat perkembangan vegetatif. Bunga. 1. Tempat terjadinya penyerbukan. 2. Sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. 3. Sebagai penghasil biji. 4. Perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Buah. Untuk melindungi biji. 2. Membantu dalam penyebaran biji-bijian. 3. Sebagai tempat cadangan makanan. 4. Sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia.
Sekian dari kami tentang mempresentasikan bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, bagian tumbuhan dan fungsinya itu ada apa aja? Akar berfungsi untuk terus sebagai kenapa? Terus terus ya, terus di situ ada batang, fungsinya untuk apa? Terus sebagai tempat tumbuh. Terus ada apa lagi? Daun. Ayo, berfungsi. Ya, terus tempat terjadinya ya, terus ada fungsinya. Terus sebagai penghasil. Terus yang terakhir ada fungsinya. Bener. Ternyata anak-anak, tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kita semua makhluk hidup. Ya, karena tumbuhan menghasilkan apa tadi? Ya, jadi kita harus menjaga dan melestarikan tumbuh dengan cara menyiram, memupuk. Terus sekarang untuk tugas di rumah kalian mengerjakan mapping ya di kertas dan dihias yang bagus ya, dikumpulkan minggu depan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Untuk itu sekarang kita memberikan apa? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru tutup sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.